Halo, perkenalkan nama saya Nima Devi Rayanti, nomor absen 31, saya dari kelas 11 Bahasa dan Budaya 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah budaya atau tradisi unik yang ada di Bali, yaitu tradisi di Desa Trunyan. Desa Trunyan terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Terkenal dengan tradisi pemakaman unik di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Desa Trunyan dikenal memiliki tradisi pemakaman yang unik dibandingkan dengan desa-desa di Pulau Bali lainnya. Keunikan Desa Trunyan adalah tradisi meletakkan jenazah begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Trunyan merupakan desa terpencil di tepi Danau Batur, sehingga bagi para pelancong yang ingin memasuki Desa Trunyan mesti menyeberang menggunakan sampan melewati Danau Batur. Desa Trunyan merupakan salah satu wilayah yang dihuni oleh suku Baliaga atau Bali Mule yang masih teguh memegang kepercayaan leluhurnya. Baliaga atau Bali Mule merupakan suku bangsa yang pertama mendiami Pulau Bali. Hingga kini, suku Baliaga dan segala keunikannya masih dapat ditemui, salah satunya di Desa Trunyan. Dalam keseharian masyarakat Bali yang pada umumnya beragama Hindu, bila ada kerabat yang meninggal, maka biasanya dilakukan kremasi atau mengubur jenazah tersebut sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Hindu. Di Desa Trunyan, jenazah tidak dikubur atau dikremasi seperti yang umumnya terjadi di wilayah lainnya. Masyarakat Desa Trunyan menyimpan jenazah kerabatnya yang telah meninggal di atas tanah dengan ditutupi kain dan bambu yang disusun membentuk prisma. Masyarakat di Desa Trunyan menamakan upacara pemakamannya dengan istilah mepasah. Dalam mepasah, setelah upacara pembersihan dengan cara dimandikan dengan air hujan, jenazah hanya diletakkan di permukaan tanah. Pembaringan jenazah diberi lubang sekitar 10 hingga 20 cm agar posisi jenazah tidak bergeser akibat kontur tanah yang tidak rata. Kemudian, selain sebagian wajah, bagian tubuh jenazah dibalut kain berwarna putih, dan sebagai penanda, jenazah ditutup dengan bambu yang disusun membentuk prisma yang disebut dengan ancak saji. Nah, kalian tahu apa yang unik? Yang unik adalah, meskipun jenazah diletakkan di permukaan tanah, mayat tersebut tidak tercium baunya. Jenazah tersebut diletakkan di antara pohon taru menyan. Taru berarti pohon, dan menyan berarti harum. Kiranya, aroma yang keluar dari pohon taru menyan inilah yang dapat menetralisir udara di sekitarnya. Nah, for your information, pohon yang mengeluarkan aroma khas yang kuat tersebut hanya dapat tumbuh di daerah ini. Meskipun telah dicoba ditanam di daerah lain, keunikan pohon ini agaknya telah menjadi cikal bakal nama Desa Trunyan. Ada yang mengatakan bahwa satu pohon taru menyan hanya bisa menetralisir 11 jenazah. Jadi, jika lebih dari itu, maka jenazah tersebut akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bila ada jenazah yang baru, maka satu jenazah yang paling lama akan dipindahkan ke tempat terbuka, tidak ditutupi dengan kurung ancak saji lagi, melainkan disatukan dengan jenazah lainnya dalam tatanan batu atau di bawah pohon. Maka, tidak heran jika di tempat tersebut terdapat tulang belulang dan barang-barang bekas sesaji seperti sandal, sendok, piring, pakaian, dan lain-lain berserakan di area pemakaman. Hal tersebut memang disengaja karena tidak boleh ada barang yang dibawa keluar dari area pemakaman ini. Tetapi, tidak semua jenazah dapat diperlakukan sama dengan apa yang sudah disebutkan tadi. Hanya pada kondisi tertentu saja jenazah dapat dimakamkan seperti ini. Syarat jenazah yang dapat dimakamkan dengan cara tersebut adalah mereka yang pada waktu meninggal, termasuk orang-orang yang telah berumah tangga, orang-orang yang masih bujangan, anak kecil yang gigi susunya telah tanggal, orang-orang yang meninggal dalam keadaan wajar dan tidak terdapat luka yang belum sembuh, serta bagian tubuh yang lengkap. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka jenazah akan disemayamkan dengan cara dikubur. Adat Desa Trunyan telah mengatur tata cara pemakaman untuk masyarakatnya. Terdapat 3 jenis semua atau makam yang berada di Desa Trunyan dan telah dibedakan berdasarkan umur orang yang meninggal, keutuhan bagian-bagian tubuh, dan cara penguburannya. Area pemakaman pertama disebut sebagai Semawayah. Tempat pemakaman yang dianggap paling baik dan paling suci, yaitu ketika jenazah dapat dimakamkan dengan cara mempasah. Jenis pemakaman kedua adalah Sememude. Di tempat ini, jenazah dikebumikan dengan cara dikubur, diperuntukkan bagi anak-anak atau bayi yang gigi susunya belum tanggal. Dan jenis yang ketiga adalah Semu Bantas. Sama halnya dengan Semu Muda, jenazah dikebumikan dengan cara dikubur, namun diperuntukkan bagi orang-orang yang ulah pati atau salah pati, yaitu pada saat meninggal masih meninggalkan luka dan penyebab kematiannya tidak wajar seperti kecelakaan, kehilangan nyawa disebabkan oleh tindakan orang lain, kehilangan nyawa karena sengaja, atau ada bagian tubuh yang tidak utuh. Nah, jadi gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi Desa Trunyan? Tertarik dong pastinya. Kita sebagai generasi muda memang sudah seharusnya mempelajari nilai-nilai budaya yang ada di daerah kita agar tetap lestari. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.